Halo semuanya, perkenalkan saya Yasmini Nasuroya dari jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini saya mengikuti kursus atau kredensial mahasiswa Mikro Indonesia atau KMMI dengan kursus Mastering Business Data Analytics for Decision Making yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, kenapa saya memilih course ini? Karena menurut saya data analitik saat ini sedang banyak dibutuhkan dan data analitik ini berhubungan langsung dengan jurusan kuliah saya yaitu akuntansi. Maka dari itu menurut saya eh, data analitik ini akan membantu saya dalam jenjang karir ataupun perkuliahan saya yang sedang saya jalankan saat ini. Nah, latar belakang dibuatnya video ini, kenapa saya membuat video ini? Karena saya ingin memenuhi tugas akhir dari kredensial mahasiswa Mikro Indonesia ini dengan kursus Mastering Business Data Analytics for Decision Making. Nah, analisis ini juga dilakukan untuk melihat tingkat penjualan terhadap game yang dibedakan berdasarkan platform apa yang digunakan untuk mengoperasikan video game yang dijual, dan database ini didapatkan dari situs Kaggle berjudul Video Game Sales yang kemudian setelah didapatkan hasil analisis akan dibuat keputusan untuk produk game apa yang harus difokuskan penjualannya. Nah, sumber data seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya dapat dari situs Kaggle dengan alamat web www.kaggle.com/gregoroots/videogamesales dengan nama file vgsales cvs. Nah, dari dataset tersebut terdapat beberapa kolom atau variabel seperti rank, yaitu peringkat keseluruhan penjualan, name, nama permainan, platform itu platform release game atau platform yang digunakan untuk mengoperasikan game tersebut seperti PC, PS4, dan lain-lain. Kemudian year, yaitu tahun rilis game, genre-nya itu genre permainan, publisher-nya penerbit game, NA sales, penjualan di Amerika Utara, EU sales, penjualan di Eropa, kemudian GP sales, penjualan di Jepang, other sales, penjualan di seluruh dunia, dan global sales, total penjualan di seluruh dunia. Nah, variabel yang saya gunakan pada kesempatan ini adalah name, platform, genre, publisher, NA sales, EU sales, JP sales, dan other sales. Nah, metode yang saya gunakan yaitu metode statistik dengan melihat grafik yang ditunjukkan dari jumlah penjualan video game dari tiap negara penjualan. Setelah itu, dibuat peringkat berdasarkan penjualan tertinggi hingga penjualan terendah. Nah, tools yang akan saya gunakan dalam analisis ini adalah K9 yang akan menggunakan banyak fitur bar chart untuk melihat data yang sudah divisualisasikan. Nah, langsung saja, tadi saya sudah menyebutkan saya menggunakan data penjualan video games. Nah, bentuk datanya seperti ini. Data ini terdiri dari 16.000 baris dan juga 11 kolom seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, pada note pertama ini, di K9 saya menggunakan CSV Reader karena data yang digunakan berasal dari data dengan format CSV. Nah, kemudian karena saya hanya ingin melihat dari beberapa variabel saja, saya menggunakan column filter untuk memilih variabel apa saja yang akan saya gunakan. Nah, variabel yang saya gunakan di sini ada name, platform, genre, NA sales, EU sales, JP sales, dan other sales. Sedangkan yang tidak saya gunakan yaitu rank, year, publisher, dan global sales. Nah, setelah dikonfigure, kemudian saya memilih group by untuk melihat total jumlah keseluruhannya. Nah, pada grup kali ini kan karena kita ingin melihat total penjualan dari berdasarkan platform, jadi di sini grup column-nya kita pilih platform, terus manual aggregation-nya di kolom ya kita menggunakan kolom NA sales, EU sales, JP sales, dan other sales. Nah, aggregation-nya ini menggunakan sum. Sum itu adalah penjumlahan, jadi ditotalkan jumlah seluruhnya dari NA sales, EU sales, JP sales, other sales berdasarkan platformnya. Setelah selesai, kemudian kita melihat bar chart-nya. Nah, di sini dari bar chart ini terlihat platform apa yang paling banyak terjual. Nah, dari sini kita dapat melihat PS2 adalah platform yang paling banyak digunakan dengan total penjualannya 125.255,8. Nah, maka dari itu, selanjutnya kita ingin melihat game apa yang menggunakan PS2 dengan jumlah penjualan yang banyak.
yang didasarkan oleh genre-nya. Nah, karena kita hanya ingin melihat data penjualan PS2 saja, kita menggunakan raw filter untuk melihat penjualan PS2 saja. Di sini column to test ya, kita menggunakan platform, use criteria matching-nya, kita pilih PS2, kemudian case sensitive match, agar hanya dipilih PS2 saja. Setelah itu, dapat ditemukan dengan hasil seperti ini. Platform yang muncul hanya PS2 saja. Kemudian, kita menggunakan group by lagi seperti sebelumnya. Dikonfigure. Karena kita ingin melihat dari genre saja, kita menggunakan group column-nya genre. Kemudian manual aggregation-nya kita menggunakan NA sales, EU sales, JP sales, dan other sales. Kemudian semuanya di aggregation-nya kita pilih sum, karena kita ingin melihat total keseluruhan. Setelah itu didapat data seperti ini. Karena kita sulit melihat genre apa yang paling banyak dibeli, kita akan menggunakan bar chart lagi. Nah, dari bar chart ini akan terlihat seperti ini. Nah, penjualan yang paling banyak itu adalah sports, action, kemudian disusul oleh racing, kemudian ada shooter dan misc. Nah, maka dari itu sebenarnya dapat ditarik kesimpulan seharusnya penjual itu fokus kepada game apa. Nah, di sini sudah ditemukan jawabannya, yaitu game dari platform PS2 dengan genre sports, racing, action, mix, dan shooter. Nah, sudah didapatkan hasil analisis seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian kesan dan pesan saya setelah mengikuti kursus ini adalah saya merasa pengetahuan dan skill saya mengenai data analitik semakin bertambah. Nah, hal ini juga menurut saya dapat membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kampus. Kemudian saya merasa juga ini sangat dibutuhkan di karir saya nanti selanjutnya. Kemudian di kurs ini saya diajarkan oleh pengajar-pengajar yang kompeten di bidang data analitik, sehingga penjelasan yang disampaikan cukup jelas dan pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki juga dapat dijawab dengan baik. Kemudian, selain skill yang saya dapatkan, saya juga mendapatkan relasi yang lebih banyak karena saya bekerja dengan banyak mahasiswa dari universitas lain di seluruh Indonesia. Sekian video saya, terima kasih, semoga bermanfaat.